Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Hukum Indonesia, salam hormat. Terima kasih sudah menonton channel ini. Saya, Arfan Purnama, sahabat hukum Anda, akan membagikan cerita-cerita hukum yang inspiratif dan edukatif. Semoga cerita kami bisa memberikan manfaat yang menyenangkan bagi Anda. Sobat Hukum Indonesia, ada dua lembaga di negara kita yang tugasnya melaksanakan serta meregistrasi perkawinan. Pertama adalah KUA, Kantor Urusan Agama, bagi warga negara beragama Islam. Dan yang kedua adalah Kantor Catatan Sipil, bagi warga negara beragama selain Islam. Bila kalian kawinnya salah kantor, hati-hati, perkawinan kalian bisa bubar. Oh ya, sebelum saya cerita, saya info dulu nih. Sering denger dong statement-statement katanya kawin sama nikah itu beda. Masyarakat banyak yang mengira istilah yang tepat untuk ikatan suami istri itu adalah nikah. Ini perlu diluruskan. Dalam hukum, kedua istilah itu sebenarnya sama saja, sama-sama tepat. Istilah perkawinan digunakan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sedangkan istilah pernikahan digunakan juga di dalam undang-undang lainnya, yaitu misalnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, bahkan istilah pernikahan digunakan juga dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. So jelas ya, istilah kawin sama nikah itu sama aja lah. Tidak ada kata yang maknanya lebih baik dari yang lain. Keduanya merujuk pada hal yang sama, yaitu ikatan suami istri. Tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu. Oke, kembali ke cerita utama. Begini ceritanya. Pada suatu hari, kira-kira beberapa belas tahun yang lalu, di kota Semarang. Tidak lama berselang setelah wafatnya salah seorang wanita, datanglah seorang pria yang mengaku merupakan suami dari wanita yang telah wafat tersebut. Sang pria mengaku telah menikah dengan si wanita selama beberapa belas tahun. Sang pria menunjukkan bukti berupa akte nikah yang dibuat oleh KUA. Sayangnya, dalam perkawinan mereka tidak memiliki keturunan. Ingat ya, akta nikahnya asli, bukan palsu. Akta nikah ini diakui oleh KUA yang menerbitkannya. Namun, klaim dari sang pria ini ternyata tidak mendapat dukungan dari keluarga sang wanita. Malah, keluarga sang wanita tadi, khususnya para saudara kandungnya, ramai-ramai mengajukan gugatan ke pengadilan agar pengadilan agama membatalkan perkawinan tersebut. Tahu nggak apa alasan utama yang digunakan para saudara kandung ini untuk membatalkan perkawinan itu? Alasannya adalah ternyata sang pria dan sang wanita tadi dua-duanya bukan beragama Islam. So, menurut mereka akta nikah yang diterbitkan oleh KUA tersebut harusnya tidak sah. Sang pria dengan didukung oleh KUA sih punya pembelaan. Katanya pada saat melangsungkan perkawinannya dulu, keduanya telah menyatakan diri masuk Islam dan telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Seru ya? Ayo dong kasih komen gimana pendapat dan analisa teman-teman mengenai cerita ini. Menarik bukan? Singkat cerita, proses persidangan berjalan. Mulai dari tingkat pengadilan agama sampai ke Mahkamah Agung. Di pengadilan
agama, sang pria dimenangkan loh. Pengadilan agama menolak gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh para saudara sang wanita tadi. Namun cerita berubah di tingkat pengadilan tinggi agama. Pengadilan tinggi agama membatalkan keputusan pengadilan sebelumnya, lantas membuat kesimpulan baru. Perkawinan tersebut dibatalkan dengan alasan akte nikahnya cacat hukum karena dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang. Mengapa pengadilan tinggi agama berkesimpulan demikian? Sebab ternyata dalam persidangan sang pria tidak bisa membuktikan klaim bahwa saat ijab qabul kedua pasangan tersebut adalah benar-benar telah beragama Islam. Meskipun ada saksi-saksi perkawinan yang menyatakan melihat dan mendengar mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Namun tidak ada dokumen yang cukup kuat lainnya yang mampu meyakinkan hakim. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap arsip-arsip KUA, ditemukan fakta dokumen-dokumen pendukung yang seharusnya diteliti terlebih dahulu oleh para petugas ternyata tidak lengkap. Dokumen paling vital yaitu KTP kedua mempelai tidak ada. Hakim sebenarnya sudah berupaya untuk meminta kepada sang pria agar dokumen-dokumen lain yang cukup kuat untuk membuktikan bahwa mereka memang benar-benar telah beragama Islam saat kawin ditunjukkan. Misal sertifikat atau catatan bahwa mereka masuk Islam. Namun sayangnya memang tidak ada. Terus mau gimana? Di sisi lain, para saudara kandung sang wanita justru memiliki dokumen-dokumen yang dapat membuktikan bahwa saudari mereka tidak pernah memeluk agama Islam. Ada akta lahir, ada kartu keluarga, dan ada KTP yang bersangkutan sebelum wafat. Bahkan, nah ini nih hal yang menarik nih. Bukti berupa KTP dari sang pria itu sendiri. Jelas-jelas dalam KTP tersebut menyatakan bahwa sang pria ini pun bukan beragama Islam. Di tingkat Mahkamah Agung, kesimpulan ini tidak berubah. Mahkamah Agung menguatkan keputusan Pengadilan Tinggi Agama. Dan akhirnya akte nikah yang dimiliki oleh sang pria dinyatakan batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada. Para petugas dan pejabat KUA yang terlibat dalam peristiwa ini pun dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, nikah salah kantor pun bubar. So, apa hikmahnya buat sobat hukum Indonesia? Saran aja. Pertama, pastikan saat melangsungkan perkawinan, sobat hukum tidak salah kantor ya, tidak salah kantor. Bila sobat hukum beragama Islam, silahkan ke KUA. Bila bukan Islam, silahkan ke catatan sipil. Kedua, bila sobat hukum sebelumnya adalah beragama bukan Islam dan saat perkawinan dilangsungkan, sobat hukum menyatakan diri memeluk agama Islam, maka sebelum ke KUA, pastikan sobat hukum sudah mempersiapkan dokumen-dokumen yang mendukung bahwa sobat hukum benar-benar beragama Islam. Misalnya, ubah KTP dulu deh. Atau minta sertifikat atau catatan tertentu dari pejabat atau ulama yang mengislamkan sobat. Ingat ya, modal mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan pejabat saat ijab qabul tanpa disertai dengan dokumen-dokumen lain yang mendukung bahwa sobat adalah benar-benar beragama Islam
belum sempurna untuk menguatkan dasar hukum perkawinan sobat. Bayangkan bila kejadian ini menimpa pasangan yang sudah memiliki keturunan. Aduh, bakal lebih ruwet tentunya. Sobat Hukum Indonesia, bila ingin mengetahui nomor putusan kasus hukum yang kami ceritakan, silahkan lihat di kolom deskripsi. Oke, nantikan cerita-cerita hukum selanjutnya yang tidak kalah seru dari kami. Tonton terus channel ini, cerita hukum, edukasi hukum cara asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat.